Masjid Al-Mu'min, kemudian golongan tiganya Masjid Al-Qawi. Para jamaah boleh menikmati snack yang sudah disediakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk para juara. Semoga semuanya tetap semangat. Pak Ustaz dan Pak masih di sini. Untuk selanjutnya bisa dipersiapkan untuk lomba tahfiz Quran. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Camat. Alhamdulillah sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Tahfiz Quran, anak soleh-solehah yang bisa memotivasi dan menginspirasi keluarga dan juga teman-temannya. Dan kami mohon kesediaannya untuk Bapak Ketua MUI, Bapak Haji Ustaz Abdul Budiono MPD, untuk memberikan trofi dan sertifikat. Udah ya. Iya. Kelas 6 Pak Haji. Kelas 6. Uang tunai. Alhamdulillah, demikian para pemenang lomba yang sudah diadakan dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang sudah dilaksanakan di setiap masing-masing. Semoga kedepannya berjalan dengan baik dan kita akan menciptakan siswa atau anak-anak yang berprestasi, baik itu lomba cerdas cermat, lomba azan, lomba tahfiz Quran. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan detik yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini kita masih dianugerahkan oleh Allah berbagai macam limpahan karunia, hidayah, nikmat, dan mudah-mudahan kenikmatan tersebut semakin membuat kita menjadi orang yang bersyukur. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran baginda di lisan kita dari Muhammad sallallahu kami panjatkan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mulia, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di akhirat ini. Selanjutnya yang sama-sama kami muliakan dan menghormati, yang pertama adalah Bapak Camat Cimanggis, yaitu Bapak Ahmad Maulana. Alhamdulillah dia sudah hadir di tengah kita, didampingi oleh Bapak Kelurahan Bapak Syarman, dan juga didampingi oleh
Ketua LPM Kelurahan Jamukti, yaitu Bapak Iskandar Kumayas. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita diberikan senantiasa kesehatan dari Allah, kemudahan untuk menunaikan amanah-amanahnya. Amin. Kemudian yang kami hormati Ketua MUI Kelurahan Jamukti, yaitu guru kita Ustaz Haji Muhammad Kabul Budiono MPD beserta segenap pengurus MUI yang lain. Kemudian yang kedua, Ketua DMI Kelurahan Harjamukti, guru kita yaitu Ustaz Haji JSN PST beserta seluruh pengurus DMI yang hadir. Yang ketiga, Dewan Penasehat DKM Masjid Jami Al-Mukhlis, Bapak Haji Sumarsono, insyaallah, dan juga Ketua BKM Masjid Jami Al-Mukhlis yang beliau juga merupakan salah satu dari Dewan Penasehat MUI, yakni guru kita Ustaz Haji Mendel. Mudah-mudahan guru-guru kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga perwakilan dari pengurus pimpinan ranting Nahdlatul Ulama yang insyaallah hari ini juga hadir, para ketua RW, para ketua RT, juga para ketua DKM Masjid Mushola Kelurahan Harjamukti, para jemaah di sini juga hadir, bapak-bapak, ketua majelis taklim ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan setiap langkah kita di sini dihapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin berdiri, bukan ingin berdiri, mohon izin juga kalau tidak sopan berdiri di depan para tuan guru dan para tokoh semuanya. Izin kami ingin menyampaikan laporan terkait kegiatan Gebiar Muharram 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah kami yang katanya masih muda, dia masih muda ya, adalah ketua panitia, walaupun sebenarnya usianya bukan muda lagi ya, kelihatannya anak muda karena main sama anak-anak muda ya. Alhamdulillah tadi Gebiar Muharram tahun ini memang berisi mayoritas para pemuda. Dan mohon izin kami ingin sebutkan para remaja dan pemuda masjid. Semoga ini menjadi semangat bahwa di Harjamukti pemuda dan remaja bisa menggerakkan Gebiar Muharram sampai dengan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Camat baru kita, karena beliau sekitar seminggu yang lalu menjadi camat di Cimanggis. Dialah Bapak Camat Pak Aceh. Alhamdulillah karena kami kemarin sempat bertemu dengan beliau di kantornya, sempat ngobrol agak panjang, dan Pak Lurah kita yang selalu memberikan perhatian pada kegiatan kami ini lakukan juga untuk Pak Camat. Juga yang kami hormati pembina Masjid Al-Mukhlis Bapak Haji Rajan Sumarsono, yang juga senantiasa memberikan perhatian kepada kegiatan kita, baik MUI maupun DMI. Kemudian tidak lupa Ketua DKM Masjid Al-Mukhlis Bapak Haji Mendel Supriyadi, karena beliau alhamdulillah baru kembali dari
tanah suci, jadi masih terlihat aura haji barunya gitu ya. Sahabat saya, Ketua DRI Haji MUI, Ustaz C.C. Syahidin yang senantiasa bersama kita, dan juga pengurus MUI Haji MUI, ada Ustaz kita yang juga adalah pembina pengajian Majelis Talim Al-Ikhlas yang hari ini hadir, ketuanya bersama anggotanya dan penjaraannya. Terima kasih kiranya, dan mohon maaf ini saya tidak dapat ini satu-satu, belum ada ketua LPM kita yang ada juga sekretaris dari memperingati tahun baru Islam adalah rangkaian kegiatan sebagaimana dilaporkan oleh Ustaz muda kita yang juga memimpin dan mengurusi kegiatan ini, juga bermakna sebagai mengingatkan kita tentang perjuangan Rasulullah. Jadi kalau kita mengingatkan Maulid tadi, maka kalau kita menghayati marhaban ya Rasulullah, itu tergambar oleh kita ketika Rasulullah telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Yatsrib ke Madinah selama 8 hari 8 malam. Kita bayangkan, kadang naik unta, kadang jalan kaki 8 hari 8 malam. Kalau Pak Ustaz yang kemarin menggunakan bis sekitar 3 jam ya Pak Ustaz ini. Tapi Rasulullah 8 hari 8 malam. 3 hari berada di Gua Sur, gua yang dari Bukit Sur. 3 hari 3 malam. Beliau berlindung bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dari upaya pengejaran kafir Quraisy. Jadi itu hikmahnya, perjalanan yang bukan perjalanan biasa, kemudian berlindung di sebuah gua dari ancaman kaum Quraisy yang mengancam akan membunuh beliau dan sahabat. Dari 2 ini maka ketika kita memperingati Muharram, maka yang pertama kita tentu senantiasa mengingat bagaimana Rasulullah Muhammad itu adalah seorang pejuang yang sangat gigih untuk menegakkan agama Islam. Lalu ketika tiba di Madinah disambut oleh Muhajirin dan Ansor. Kalau kita lihat di salah satu film yang dibuat oleh Rasulullah Al-Maslam itu, beliau disambut dengan agar tadi. Jadi kalau kita mengingat ini, ketika kita mengingat bagaimana Rasulullah bisa yang menyambut dengan sukacita. Kita bayangkan kalau kita pada waktu ada di situ, maka tentu kita berusaha untuk menyelami dan mencinta beliau. Tetapi kita tidak berada di situ. Alhamdulillah kita sekarang tetap berada di dunia ini dan kita senantiasa dengan salam. Agak sedikit sambil menunggu Pak Ustaz yang mulia. Salah satu yang menarik dari perjalanan beliau ketika bersembunyi di Gua Sur adalah ketika sahabat beliau Abu Bakar Siddiq sudah ketakutan karena para pengejar beliau di luar mungkin atau Gua Sur ini, kalau saja melihat ke bawah maka akan tahu bahwa Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq berada di gua. Tetapi sebagaimana dikisahkan dalam surat At-Taubah yang ke-10 bahwa waktu itu beliau menenteramkan hati dari saudaranya, dari sahabatnya yang ada di dalam ayat itu, ialah la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan, jangan bersedih, jangan takut karena Allah bersama kita. Itu adalah satu hikmah yang kita besar dari kita mentadaburi Islam beliau. Jadi dengan alasan bersdari Allah, maka yang terpilih bukan tapi Allah. Sprint. Ketika kita memperingati tahun baru Islam, maka ketika kita mengikuti jejak uswah hasanah
Rasulullah, jika kita umat Islam diajak ini misalnya menghadapi persoalan yang boleh jadi terasa sulit, maka jangan putus asa, la tahzan, jangan bersedih. Untuk ibu-ibu, ya ibu di luar sana itu, kalau ibu menghadapi masalah keluarga misalnya, maka mungkin merasa putus asa, maka berkaca dari perjalanan Rasulullah dan ayat yang turun mengisahkan itu, maka jangan bersedih ibu-ibu, la tahzan, jangan bersedih karena Allah bersama. Dan salah demikian, Oh ya, maka kita akan ya. dapat Ada restu sana? Ada restu? sebaik-baiknya. Insya Allah pada malam ini kita akan mendengarkan tausiah dari seorang ustaz yang menyampaikan tausiah ini dengan asik dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ustaz Indra Maulana yang merupakan ketua panitia yang diawaki oleh orang-orang muda kita. Jadi ketika saya bertemu dengan Pak Camat kemarin, beliau menyampaikan memberikan perhatian kepada orang-orang muda di masjid. Saya pikir ini baru camat, bukan ini camat baru. Karena beliau akan berusaha untuk memberikan perhatian kepada remaja masjid, bagaimana memberdayakan mereka tidak ketinggalan dari sisi ilmu, teknologi canggih, dan bagaimana memberdayakan masjid dengan baik. Nanti mungkin bisa dibantu dengan ketua DPI. Kami sangat bersama dengan Pak Camat sampaikan dan nanti akan disampaikan di dalam sambutan ini bahwa nanti Pak Camat kita akan berusaha untuk bersama kita memberdayakan remaja masjid sehingga dapat menghidupi dan menghidupkan masjid kita. Terima kasih Pak, kami bersyukur Pak Camat hadir di sini. Insya Allah yang sudah baik dilakukan oleh camat yang sebelumnya semakin baik, tidak mengurangi pahala seperti yang berbeda ini. Saya insya Allah akan memberikan manfaat yang lebih untuk kami. Kita doakan Pak Camat kita dapat melaksanakan amal dengan baik di kecamatan kita dan menjadi makmum kita, tidak hanya pejabat tetapi juga yang memegang amanah. Terima kasih saya itu. Mohon maaf jika ada kurang ya. Terima kasih Pak Haji Ustaz yang masih kita suci di program untuk misinya menjadi tempat kegiatan tabligh akbar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pemimpin kita, Bapak Ustaz Haji Wahyudin yang telah memberikan sambutannya. Kemudian untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Camat kita kepada beliau, Bapak Ahmad Maulana SSTP MSI. Kami persilakan. Yang kita hormati Ketua MUI Keluarga Jambi Ustaz Haji Kabul Budiono, Ketua DPI Ustaz Haji CCSMUI, Ketua DKM Masjid Al-Muqlis Haji Supriyadi, beserta penasehat Masjid Al-Muqlis Lejen Purnawirawan Haji Sumarsono, Ketua Panitia Satu Muharram Pak Ustaz Indra Maulana, beserta seluruh tim yang tadi disebutkan yang luar biasa sudah membuat kegiatan malam minggu kita menjadi berkah. Ketua DKM Masjid dan Mushola Sahaja Mukti Pak Haji Jakarta, alhamdulillah sempat ketemu kemarin di Sedekah Bumi Curug Surgawi. Roy Surya PRNU Latihan Jamukti, Pak Kapten, Pak Lurah, para Ketua RT, RW 09, Pak RW,
serta para ketua majelis salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Kebetulan saya kurang lebih baru 1 bulan di Cimanggis. Saya Pak C. Saya alhamdulillah kemarin kok masalahnya Pak Haji ya. Jadi kemarin ketemu, mohon izin sebelumnya pada saat bulan Muharram yang pertama itu saya belum bisa hadir. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan nikmat untuk bisa berkumpul di masjid yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah. Masjid adalah pusat peradaban. Masjid adalah tempat semua persoalan mudah-mudahan bisa diselesaikan. Jadi beruntunglah kita, saya lihat tadi guru-guru kita, orang-orang tua kita tersenyum ketika para remaja masjid, para pemuda itu aktif di masjid. Kenapa? Saya yakin kita sebagai orang tua juga akan sama. Kita akan tersenyum begitu melihat anak-anak kita itu melakukan hal-hal kebaikan. Betul ya? Anak-anak kita sukses, anak-anak kita sesuai doa dan harapan kita. Nah maka ketika para pemuda, remaja dan anak-anak kita aktif di masjid, saya yakin orang-orang tua, guru kita, tokoh-tokoh pasti akan tersenyum. Karena masjid adalah tempat yang mulia. Maka penting bagi kita adalah menjaga aktivitas di masjid. Masjid yang sudah dibangun dengan biaya yang besar, dirapikan, diberikan fasilitas, kita maksimalkan dengan aktivitas-aktivitas. Dan sekali lagi bahwa kemarin di ini saya bagaimana kita melakukan masjid ini dengan cara mengajak seluruh kelompok usia, gender itu untuk di sini. Jadi kalau biasanya kalau sholat Jumat saya suka cerita ini. Kalau sholat Jumat yang pertama yang masjid siapa? jadi Pasti ganti Ustaz Abdul Muhi guru kita atau orang tua kita yang sudah ini senior. Nah, Nanti pada saat sholat Jumat sudah dimulai masih ada yang di belakang. Kira-kira siapa? Pasti anak muda adanya. Gitu ya. Jadi masjid ini adalah untuk semua lapisan, tidak mengenal tua muda, perempuan laki, ya. Kita pengen bahwa masjid menjadi pusat peradaban. Ketika kita punya masalah, maka datanglah ke masjid. Ketika kita punya rezeki, datanglah ke masjid. Ketika kita bahagia, datanglah ke masjid. Apapun kita datang ke masjid. Dan saya bahagianya itu adalah ini kegiatan dilaksanakan malam minggu. Biasanya kalau malam minggu itu identik dengan hal-hal yang kurang baik. Kenapa kemudian malam minggu itu menjadi identik kurang baik? Karena memang tidak ada kegiatan yang dilakukan di malam minggu di masjid. Kalau kita bikin mabit, maka orang akan hadir di masjid. Seperti kita bikin kegiatan Muharram kali ini. Jadi kemarin saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi dengan para pemuda remaja masjid. Bagaimana coba kita upayakan untuk bisa membentuk sebuah badan usaha milik masjid yang harapannya nanti aktivitas masjid bisa dibiayai dari badan usaha itu. Nanti akan coba kita rintis, mudah-mudahan ini menjadi sekal bakal memakmurkan masjid, ya, sehingga kemudian lebih banyak lagi orang datang ke masjid, lebih banyak lagi aktivitas yang sudah dilakukan di masjid, lebih banyak lagi manfaat yang diberikan masjid kepada masyarakat.
Jadi terima kasih pada para tokoh, guru, orang tua, kiai, ulama, para ketua DKM yang selama ini sudah berupaya membangunkan masjid. Mari semua dari kita mendukung untuk terus datang ke masjid. Jangan sampai sholat kita hanya ada di baris depan. Termasuk saya di kecamatan musola juga kami nyampaikan juga supaya pegawai itu tidak aja sholat di musola bersama-sama. Sekali lagi saya mohon izin, mohon berkenan, mohon ridhonya untuk saya bergabung di Magis. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan terus kita tingkatkan dan insya Allah sekali lagi masjid-masjid di Kecamatan Cimanggis mudah-mudahan bisa jadi pusat peradaban di Kecamatan Cimanggis. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama sudah kita dengarkan tadi sambutan dari Bapak kita. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tampilan dari Hadroh Kibar Taufik. Pada tim Hadroh Kibar Taufik dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa atu zakat wa lam yakhsha illa Allahi fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ya ayyuhalladzina amanu faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahu alazim wa sadaqal karim. Yang kami muliakan Pak Camat ada Cimanggis, alhamdulillah sehat. Pak Lurah ada Mukti, alhamdulillah hadir. Gua Mungi, Pak Haji Kabur, Ustaz Ndem, Ustaz jajarannya, dan juga Pak Iskandar, alhamdulillah, juga semua pengurus DMI dan Harja Mukti dan teman-teman ketua DKM Harja Mukti yang hadir di malam ini, alhamdulillah, puji syukur semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Pak RT, Pak RW, alhamdulillah yang hadir saat ini dari ibu-ibu Masjid Taklim beserta anak-anakku yang dari Al-Qawi, alhamdulillah hadir 2 mobil. Tadi saya bawa sekitar ada 25 anak. Untuk memakmurkan, khawatir di sini nggak ada anak-anak, jadi kami bawa. Jadi pas sholat Isya tadi saya memadai harus hadir karena tadi memberi support juga kepada teman-temannya yang ada juara, mungkin ada juara 3 atau juara 2 dari Azhar. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku. Menyampaikan perihal pesan dari Pak Camat tadi, betul sekali, masjid-masjid kita ini sekarang kurang untuk anak-anak remajanya, karena memang kita harus regenerasi Pak Camat. Karena tanpa anak-anak ini kita juga bingung. Karena di masjid saya sendiri juga, saya membangun oleh Ustaz Aulia itu nggak mudah, dari anak-anak 5 sampai sekarang alhamdulillah mungkin sekitar 40. Jadi kerjanya saya sebagai ketua DKM juga di sana itu memomong anak-anak itu mau kemana arahnya kita turutin. Mungkin banyak sekali PR-PR kita, terutama masjid
legalitas, kami siap membantu untuk mengurus legalitas. Juga mungkin di Hadiah Bakti ini insya Allah kalau memang tidak ada halangan, kita akan membuat pesantren itu yang dipelopori oleh Masjid Al-Rahmah. Kemarin saya sudah datangkan kepala kasih. Alhamdulillah kasih dari Kemenak, kalau nggak salah itu Pak Solahuddin hadir kemarin dan kita berbincang-bincang. Tolong kalau memang masjid-masjid kita yang memang itu di situ ada belajar mengajarnya dan memang tidak punya legal seperti pesantren atau belajar mengajar atau kaum, kami siap. Kemarin kami sudah berbincang langsung kepada Kemenak dan Kemenak merekomendasikannya itu siap langsung turun ke bawah untuk memfasilitasi masjid-masjid yang ada di Hadiah Bakti khususnya. Jadi alhamdulillah saya ingin masjid-masjid ini ada girohnya, karena waktu itu juga para sahabat yang paling muda itu Ali, dia sangat gagah perkasa, menghafal Al-Quran luar biasa. Itu juga diciptakan oleh anak-anak muda, sahabatnya Rasulullah, mantunya Rasulullah. Nah ini adalah intinya kita. Lagi sekarang ini tahun baru Islam, jangan sampai anak-anak kita tergiur tahun baru nasional, tidak ada girohnya. Makanya saya mengajak, karena saya ada beban moral sebagai ketua DMI, sebagai ketua DKM. Kalau tidak bisa membangun masjid sendiri, apalagi lingkungan, sangat berdosa. Karena itu adalah amanah. Yang tadi saya bacakan, nama yang perlu masa juga kalimat amanah. Jadi orang yang amanah adalah orang yang mengurus masjid-masjid. Kalau kita diberi amanah, harus kita jalankan. Jadi intinya adalah kita yuk sama-sama bareng-bareng memakmurkan masjid. Tadi juga Pak Camat juga sudah memberikan wejangan supaya masjid itu memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat tempat bernaungnya di masjid. Dan saya mungkin besok mempelopori kegiatan DMI itu pelatihan manajemen masjid di daerah Cilonto. Saya mengajak semua ketua DKM mendelegasikan anggotanya, baik ketua DKM atau sekretaris DKM, satu masjid 2 orang, untuk mengikuti pelatihan manajemen masjid yang berjudul Miniatur Madinah. Jadi ini adalah pesan yang sangat, silakan. Jadi ini adalah pesan untuk para ketua DKM untuk mendelegasikan apa waktunya itu tanggal 9 dan tanggal 10 tepatnya di bulan Agustus. Jadi kalau bisa masjid-masjid itu sekarang programnya dari Kemenak itu ingin membuka, atau program dari DMI ingin membuka minimarket untuk menyaingi Alfamart atau Indomaret. Mampukah kita? Kalau serius kita akan mampu, tapi kalau tidak serius tidak akan mampu. Tergantung niat kita. Jadi kita ingin wilayah kita ini pas dengan judulnya Depok. Depok itu adalah kota religius. Tapi jangan sampai platnya doang religius, tapi masjidnya kita pada kosong. Kan seperti itu. Nah ini adalah momentum kita di tahun baru ini. Yuk kita berhijrah dari yang kurang baik menjadi baik, jadi yang tidak baik menjadi lebih baik. Hijrahnya kita ini bukan main-main, karena Rasulullah ketika waktu berhijrah dari Madinah dari Mekah ke Madinah itu bukan main-main.
dan itu juga menciptakan ada dua golongan atau dua kaum, Muhajirin dan kaum Ansor. Inilah adalah peradaban Islam yang sekarang ini disebut dengan peradaban persaudaraan. Jadi setiap Islam itu pasti bersaudara dalam satu akidah. Jadi kita tidak boleh juga melihat kiri kanan, oh itu dia pakai kopiah, oh itu dia tidak pakai kopiah, oh itu dia pakai celana, nah ini pakai sarung, tidak boleh. Jadi Islam sesungguhnya bersaudara. Dan tadi saya dibaca, barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar, fauzan azimah. Itu aja dari saya ingin menyampaikan ini untuk mensupport para ketua DKM, bila mana di sini kurang-kurang otak amal. Yuk kita para jemaah saling bahu membahu, karena memang bukan penyakitnya. Saya merasakan ketua DKM itu pasti tantangannya adalah income yang masuk daripada outcome itu lebih besar outcome. Jadi kebetulan ada Pak Camat, saya ingin minta masjid-masjid tolong disuarakan, karena di sini masjid-masjid marmer tidak ada gajinya Pak Camat, juga imam rawatib tidak ada gajinya. Tapi kalau di Jakarta itu dia pasti dapat masjid-masjid. Kebetulan ada Pak Camat, saya ingin aspirasi ini langsung saya sampaikan di depan ini supaya nanti Pak Camat akan menuliskan kepada wali kota yang baru. Itu aja dari kami. Bila mana ada yang salah saya mohon maaf. Bila ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan dari ketua DPD Bapak Ustaz Haji CC Saifuddin SD. Baik, sambil menunggu, sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan, sambil menunggu snack yang sudah disediakan oleh panitia. Ini sambil menunggu. Semoga acara berbicara yang sudah diadakan pada Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah untuk semua pelaksana panitia pelaksana dan seluruh masyarakat lingkungan terjadi. Jadi doa kita al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Allah ta'ala yarzuqna sihhatan wa 'afiyah wa hidayah wa rabbana lakal hamdu wa ijabah wajhika al-karim subhanahu. Allahumma salli ala Muhammad bi'adadi man shalla 'alaihi wa salli ala Muhammad bi'adadi man lam yusalli 'alaihi wa salli ala Muhammad kama tuhibbu an yusalla 'alaihi wa salli ala Muhammad kama tuhibbu an yusalla 'alaihi wa salli ala Muhammad kama yanbaghi sallallahu 'alaihi